Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersua dalam Kultum Ramadan. Kita akan mengambil pelajaran, mengambil teladan dari seorang sahabat wanita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim terkenal dengan keteguhan imannya, ketangguhannya, dan kesabarannya. Ummu Sulaim memiliki beberapa nama, di antaranya adalah Rumaisa, Sahlah. Beliau adalah putri dari Malhan bin Khalid, dan Ummu Sulaim ini adalah termasuk sahabat Ansor. Beliau masuk Islam di awal-awal Islam masuk ke Yasrib atau ke Madinah. Jadi termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansor. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keteguhan, ketangguhan seorang Ummu Sulaim ini pertama kali bisa kita saksikan dari kisah pernikahan pertama beliau. Sebelum masuk Islam, beliau menikah dengan Malik bin Nadar. Ya. Setelah beliau masuk Islam, rupanya suaminya tidak mau masuk Islam dan menentang beliau. Untuk kemudian endingnya Ummu Sulaim ditinggalkan oleh suaminya dan tidak kembali lagi, menjadi seorang janda. Dan Ummu Sulaim tetap dengan keteguhan imannya, semakin mantap keislamannya, semakin mulia akhlaknya, harum namanya, dan sampailah berita ini kepada seorang yang bernama Abu Tolhah. Abu Tolhah tertarik, jatuh cinta dengan janda yang bernama Ummu Sulaim ini. Seorang yang indah, tidak hanya parasnya tetapi akhlaknya. Jadi ingin sekali Abu Tolhah untuk menjadikan beliau sebagai istrinya. Datanglah Abu Tolhah kepada Ummu Sulaim untuk melamarnya dengan menjanjikan mahar yang sangat banyak, emas, perak, dan lain sebagainya. Tapi seorang Ummu Sulaim dengan kecerdasan dan kelembutan hatinya memberikan jawaban yang luar biasa. Wahai Abu Tolhah, demi Allah, orang seperti kamu ini tidak layak ditolak. Secara fisik, kekayaan, secara status sosial, nggak mungkin orang seperti kamu ini ditolak, nggak pantas ditolak. Namun sayang, wahai Abu Tolhah, engkau masih musyrik, kau belum beriman, sementara aku adalah seorang yang muslimah. Bergetarlah hati Abu Tolhah mendengar jawaban Ummu Sulaim ini. Untuk kemudian kisah lamaran ini menjadikan Abu Tolhah masuk Islam, memutuskan untuk masuk Islam, ya. Dan jadilah keislaman Abu Tolhah ini, dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh Abu Tolhah ini menjadi mahar Ummu Sulaim, menjadi mas kawinnya. Jadi terkenal sekali mahar mas kawin yang menggunakan dua kalimat syahadat itu adalah Ummu Sulaim, dinikahi oleh Abu Tolhah. Ini tentu keteguhan yang luar biasa
dalam kesendiriannya membutuhkan pendamping, pelindung, tapi beliau tetap mensyaratkan seorang suami harus beriman. Bukan mendahulukan kekayaan, bukan mendahulukan jabatan, bukan mendahulukan strata sosial yang tinggi. Tapi syarat yang diminta oleh Ummu Sulaim adalah keislaman Abu Thalhah. Seiring dengan berjalannya waktu, keluarga ini kemudian dikaruniai seorang anak yang tumbuh lucu, sangat-sangat menjadikan Ummu Sulaim dan Abu Thalhah bahagia dengan anaknya, kehadiran anak ini yang diberi nama Abu Umair. Namun kemudian tidak disangka cobaan datang, anak ini sakit. Dan saat Abu Thalhah dalam bepergian, anak ini meninggal. Sesampainya di rumah, Abu Thalhah bertanya kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, bagaimana dengan kondisi anak kita?" Ummu Sulaim dengan tabah, dengan tangguh, dengan penuh kelembutan menjawab, "Wahai Abu Thalhah, anak kita sudah lebih tenang lagi." Lebih tenang lagi. Padahal maksud lebih tenang di sini adalah anaknya sudah meninggal. Kemudian Ummu Sulaim segera menyiapkan makan buat suaminya, berhias secantik mungkin, dan dilayanilah suaminya ini. Dan terjadilah hubungan suami istri. Untuk kemudian setelah segala sesuatunya selesai, baru Ummu Sulaim menceritakan kepada suaminya. Tapi ceritanya juga tidak langsung. Ummu Sulaim mengajukan pertanyaan, "Wahai Abu Thalhah, kalau kita mendapatkan titipan dari seseorang, lalu kemudian orang itu ingin mengambil kembali, bagaimana menurutmu?" Ya, harus kita kembalikan. Begitulah dengan anak kita. Dia titipan Allah dan Allah sudah mengambilnya. Masya Allah. Sebuah kesabaran yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Ummu Sulaim. Keesokan harinya Abu Thalhah menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Kemudian Rasulullah berdoa, "Wahai Abu Thalhah, semoga Allah memberkahimu berdua terhadap apa yang kamu lakukan di malam itu." Dan buah doa dari Rasulullah SAW ini kemudian membuahkan anak-anak yang luar biasa. 9 anak dari Abu Thalhah semua penghafal Quran dan ahli Al-Quran. Ini buah dari kesabaran, ketabahan yang melahirkan keberkahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lain dari keluarga Ummu Sulaim, seorang sahabiyah, sahabat wanita yang tangguh ini, suatu hari Rasulullah SAW kedatangan tamu sahabat muhajirin. Dan sahabat ini dalam kondisi kelaparan. Sementara Rasulullah SAW sudah kehabisan makanan. Akhirnya disampaikanlah kepada para sahabat yang hadir pada saat itu, siapa yang bisa menjamu tamu saya ini? Seketika Abu Thalhah langsung angkat tangan, "Saya siap ya Rasulullah." Akhirnya sahabat ini diajaklah pulang ke rumah Abu Thalhah. Dan Abu Thalhah berbicara sama Ummu Sulaim, istrinya ini, "Wahai istriku, adakah makanan? Ini tamu Rasulullah. Tamu Rasulullah datang kepada kita dan harus kita jamu." Kemudian Ummu Sulaim menjawab, "Wahai Abu Thalhah, makanan yang ada hanya cukup buat anak kita. Tinggal 1 porsi makan untuk anaknya." Kemudian Abu Thalhah bilang kepada istrinya, "Ya udah kalau begitu kondisikan anaknya, tidurkan anaknya. Makanan ini untuk menjamu tamunya Rasulullah." Masya Allah. Padahal Abu Thalhah juga butuh makan, istrinya butuh makan, anaknya butuh makan, makanan tinggal seporsi, tapi dia hidangkan kepada tamu yang
dititipkan oleh Rasulullah SAW ini. Keesokan harinya Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, Allah tertawa, Allah bangga terhadap keluarga itu. Keluarga siapa? Abu Talha dan Ummu Sulaim. Sehingga Allah menurunkan satu ayat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 kepada Rasulullah SAW yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, ini penggalan ayat di surat Al-Hasyr ayat 9 ini. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Ya. Jadi ayat itu turun, asbabun nuzulnya adalah karena Abu Talha dan Ummu Sulaim rela memberikan makanan yang sesungguhnya dia butuh, tetapi dia kasih kepada tamu, sehingga Allah tertawa, tersenyum bangga dan menurunkan ayat ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketangguhan, kesabaran, kehebatan Ummu Sulaim ini berbuah sangat manis nanti kelak di akhirat. Karena apa? Rasulullah telah memberi kabar gembira bahwa Ummu Sulaim akan masuk surga. Jadi Ummu Sulaim ini termasuk salah satu sahabat yang sudah diberitakan oleh Rasulullah akan masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW sudah melihat Ummu Sulaim di dalam surga. Jadi Rasulullah melihat seorang wanita dan Rasulullah bertanya kepada malaikat, siapakah dia? Kemudian dijawab oleh malaikat, dia istrinya Abu Talha, yaitu Ummu Sulaim. Dan riwayat lain, Rasulullah SAW sudah mendengar jejak langkah seseorang. Kemudian ditanyakan, siapakah, suara siapakah, suara langkah siapakah? Kaki-kaki itu dijawab, itu adalah suaranya Rumaisa atau Rumaisa Ummu Sulaim. Masya Allah, ketangguhan, ketabahan, keteguhan iman, kesabaran, kesolehan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya surga, kebahagiaan di dunia, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, anak-anak yang soleh solehah, tetapi juga dibalas oleh Allah dengan surganya. Maka di bulan suci Ramadan yang penuh dengan pelajaran ini, mari kita terus belajar dan belajar, terutama kepada para sahabat, salah satunya Ummu Sulaim, dalam hal kesabaran, ketangguhan yang insya Allah akan berbuah dengan surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan buah surga ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.